Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada minggu kali ini, di pertemuan terakhir kita akan membahas berkaitan tentang distribusi teoritis. Apa sebetulnya distribusi teoritis itu? Distribusi teoritis atau disebut dengan distribusi probabilitas teoritis ya, adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari peristiwa-peristiwa bersangkutan atau distribusi yang frekuensinya itu diperoleh secara matematis atau perhitungan. Di dalam distribusi teoritis, kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya variabel random. Variabel random atau variabel acak adalah variabel yang nilai-nilainya itu ditentukan oleh kesempatan atau variabel yang dapat bernilai numerik didefinisikan dalam suatu ruang sampel. Misalnya, pelemparan sebuah dadu sebanyak 6 kali, maka munculnya angka 1 itu sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 kali, merupakan suatu kesempatan. Jadi, ketika sebuah dadu itu dilemparkan sebanyak 6 kali, maka angka 1 itu secara matematis memiliki probabilitas sebanyak 6 kali juga. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini variabel random itu ada dua macam. Yang pertama adalah variabel random discrete. Yang kedua, variabel random continue. Variabel random discrete itu adalah variabel random yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Variabel random discrete ini, jika digambarkan pada sebuah garis interval, akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Jadi semacam ini. Kalau variabel itu berupa random discrete, berupa bilangan bulat. Di dalam variabel random discrete, jika nilai yang mungkin dari variabel random x, dimana yaitu himpunan hasil pemetaan adalah R, berhingga atau tak berhingga, tetapi terbilang, atau himpunan terbilang adalah himpunan yang semua anggotanya dapat disebut satu persatu, maka X ini disebut suatu variabel random discrete. Jadi dengan demikian, X dapat mengambil nilai dari X1, X2, X3, sampai ke Xn. Atau X1, X2, X3, sampai Xn plus 1, di mana X itu anggota dari himpunan R. Sedangkan variabel random continue itu merupakan variabel random yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Variabel random continue ini, jika digambarkan pada sebuah garis interval, akan berupa sederetan titik-titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus sebagai berikut. Jadi nilai variabel random continue-nya dapat terjadi dimanapun dalam interval ini. Ya. Misalkan 6 kali pelemparan tadi ya, berarti di dalam interval 0 sampai 6 itu bisa terjadi dimanapun. Itu kalau continue. Jadi di sini, jika nilai yang mungkin dari variabel random x atau hasil dari x itu merupakan suatu nilai dalam suatu interval atau banyaknya hasil pemetaan tak terbilang,
maka X itu disebut variabel random continue. Misal, daerah hasil dari variabel random continue X itu adalah Rx sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan 0 atau kurang sama dengan 1. Dengan X adalah bilangan real. Atau Ry, ya, di sini ada kekeliruan. Ini Ry. Jadi Y lebih besar dari min tak terhingga, kurang sama dengan tak hingga. Di mana Y bilangan real. Kita ambil contoh misalkan. Sebuah mata uang logam dengan permukaan I sama dengan A dan permukaan 2 sama dengan B. Nah, ini satu ya, satu Romawi. Dengan permukaan pertama itu A dan permukaan kedua itu adalah B. Itu dilemparkan ke atas sebanyak 3 kali. Buatkan distribusi teoritisnya dan gambarkan grafiknya. Kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama yaitu kita harus mencari ruang sampelnya. Di sini ada satu mata uang logam. Di dalam satu mata uang logam itu, dia memiliki 2 permukaan. Permukaan pertama itu A, permukaan kedua itu B. Nah, sebuah uang logam tadi kita lempar sebanyak 3 kali. Nah, dari pelemparan sebanyak 3 kali ini, maka akan didapatkan ruang sampel dengan anggota sebanyak 8 atau N sama dengan 8. Apa saja? Kemarin di dalam pertemuan minggu lalu kita sudah menotasikan bahwa ruang sampel itu adalah S. Ya. Di mana S berarti kita peroleh ruang sampelnya dari pelemparan sebuah uang logam tadi sebanyak 3 kali. Itu adalah AA. Ruang sampel probabilitas dia akan muncul AA. Ya. Ini pelemparan pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, kemudian untuk mencari ruang sampel yang lain, akan dimungkinkan juga itu akan memunculkan ruang sampel AAB. Kemudian ada lagi ABA. Kemudian ada lagi ABB dan seterusnya. Jadi ruang sampel yang mungkin muncul ya, itu adalah sebanyak 8. Setelah kita dapatkan ruang sampel S, kita notasikan dengan S, kita lanjutkan. Jika X merupakan jumlah munculnya permukaan pertama, yaitu A. Ya, yang ditanyakan di sini adalah permukaan pertama, yang A. Maka untuk A akan didapatkan X sejumlah 3. Nah, A. Kemudian untuk AAB berarti X-nya berapa? Karena yang ditanyakan adalah A, berarti X-nya adalah 2. Ini juga 2. Ini 1. BAA berarti A-nya 2. BAB 1. BBA itu 1. Dan BBB maka X-nya sama dengan 0. Jadi dengan demikian X itu sama dengan bilangan yang muncul di sini 0, 1, ya, dan ini 2 dan 3, ya kan? Jadi dengan demikian X-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3. Di mana NS, ya, jumlah dari sampelnya, ruang sampelnya itu adalah 8. N0 sama dengan 1. Ini jumlahnya
untuk n x sama dengan 0 itu sama dengan 1. N x sama dengan 1 itu berapa? 1, 2, 3. Berarti n dengan x sama dengan 1 itu ada 3. Kemudian n dengan x sama dengan 2, 1, 2, 3 juga memiliki jumlah 3. Dan n dengan x sama dengan 3 sama dengan berjumlah 1. Oke. Dari sini kita lanjutkan. Nah, sekarang jika setiap nilai x dicari nilai probabilitasnya, maka distribusi teoritisnya adalah sebagai berikut. Untuk x sama dengan 0, maka probabilitas dari x sama dengan 0 itu sama dengan adalah n0 per ns. Tadi sudah diketahui n dengan x sama dengan 0 itu berjumlah 1. Ya, berarti kita bagikan saja 1 per 8, hasilnya 0,125. Kemudian untuk x sama dengan 1, maka probabilitas dari x sama dengan 1 itu 3 per 8, hasilnya 0,375. Begitu juga dengan seterusnya. Baru dari sini, setelah kita peroleh probabilitas keseluruhan dari masing-masing x, maka kita bisa memasukkannya ke dalam tabel. Dibuat tabel distribusi probabilitas teoritisnya dan diagram batangnya. Maka akan dihasilkan semacam ini. X0. Berarti probabilitas dari X0 itu adalah 1 per 8. Sama dengan 0,125. X1 probabilitas PX-nya itu adalah 3 per 8 atau 0,375. Dan seterusnya sampai probabilitas itu totalnya adalah 1. Tidak bisa lebih dari 1. Karena di dalam pertemuan kemarin kita pelajari bahwa probabilitas itu adalah sebuah kemungkinan yang muncul atau tidak muncul. Dia memiliki kesempatan 1 atau tidak, atau 0. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis distribusi teoritis. Distribusi teoritis itu berdasarkan bentuk variabelnya. Dibedakan atas dua jenis, yaitu distribusi teoritis diskrit dan distribusi teoritis kontinu. Distribusi teoritis diskrit itu adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random diskrit dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Nah, distribusi yang tergolong ke dalam distribusi teoritis diskrit antara lain distribusi binomial, kemudian ada distribusi pergeometrik, lalu ada distribusi Poisson. Misalkan X adalah variabel random diskrit dari ruang sampel F. Suatu fungsi F dikatakan merupakan fungsi probabilitas atau distribusi dari variabel random diskrit atau distribusi teoritis diskrit jika memenuhi syarat Fx, frekuensi dari X itu lebih besar sama dengan 0, di mana X itu merupakan anggota himpunan, ya ini anggota himpunan R, bilangan real. Lalu di sini frekuensi xi itu sama dengan 1. Maka yang ketiga, P probabilitas dari X besar sama dengan X kecil sama dengan dari frekuensi X. Kita ambil contoh misalkan. Di dalam sebuah kotak terdapat 4 bola biru dan 2 bola kuning. Secara acak diambil 3 bola.
tentukan distribusi probabilitas X jika X menyatakan banyaknya bola kuning yang terambil. Yang ditanyakan, ingat, jika X menyatakan banyaknya bola kuning yang terambil. Ya, bola kuning. Soal kedua, sekeping uang logam diberi timbangan sedemikian rupa, sehingga probabilitas munculnya sisi G 2 kali dari munculnya sisi A. Apabila uang logam itu dilemparkan 3 kali, buatlah distribusi probabilitas munculnya sisi G. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama tadi. Dari soal yang pertama akan didapatkan titik sampelnya dengan menggunakan rumus kombinasi. Di dalam rumus kombinasi kita dapatkan tadi jumlah total keseluruhan bola itu adalah 6. Nah, kita lihat ada 4 bola biru dan 2 bola kuning. Jadi kita cari titik sampelnya dengan menggunakan kombinasi. Maka di sini 6 itu adalah N-nya, 3 itu adalah R-nya. Berarti yang diambil 3 secara acak tadi ya. Maka dengan rumus kombinasi kita rumuskan 6 faktorial per 3 faktorial dikalikan 6 min 3 faktorial sama dengan akan hasilkan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya per 1 kali untuk 3 faktorial itu adalah ini 6 min 3 3 faktorial itu adalah ini, maka dihasilkan 120 per 6 ada 20 titik sampel. Nah, kemudian banyaknya cara mendapatkan bola kuning, maka adalah di sini bola kuning tadi 2, ya, N-nya berarti 2. Yang ditanyakan adalah X-nya, R-nya. Ya. Kemudian banyaknya cara mendapatkan bola biru adalah C dari 3 total 4, N jumlah total dari bola biru 3 min X. Maka dari sini dapat dituliskan distribusi probabilitasnya dinyatakan dengan Px besar sama dengan X sama dengan Fx dari Cx 2 kali C 3 4 kelas bola biru tadi, ini adalah bola kuning, min X dibagi C 3 6. Ini total bola dan ini adalah bola yang akan kita ambil. Maka X-nya, X kecilnya itu berarti dari 3 ini ya 0 1 2 3 0 1 2. Sudah ketemu rumusnya, maka kita cari probabilitasnya. Untuk X sama dengan 0, maka probabilitas X itu sama dengan 0. Kita ganti X-nya tadi di dalam rumus tadi dengan 0. Maka akan dihasilkan 1 kali 4 per 20 Px0 sama dengan 0,2. Begitu juga dengan Px1. Maka probabilitas dari X sama dengan 1, maaf ini harusnya 1. Jadi kita masukkan saja X-nya menjadi 1 ya. C12, C34, min 1 per C36. Maka ini akan didapatkan 2 kali 6 per 20 sama dengan 0,6. Lalu yang terakhir untuk X sama dengan 2, ya ini 2, nah, maka didapatkan C22.
C34 min 2 per C36 sama dengan 1 kali 4 per 20. Hasilnya untuk probabilitas X sama dengan 2 itu adalah 0,2. Nah, betul nggak bingung ya? Kita cari ini untuk menghitung ini. Kita cari pertama kombinasi ini. Kita cari kombinasi ini. Hasilnya nanti baru kita hitungkan, jumlahkan. Misalkan saja ini. Berarti kombinasinya berapa? 2 faktorial ya, dibagi 0 faktorial 2 min 0 faktorial. Ini adalah 1 kali 2 dibagi 0 faktorial itu adalah 1. 2 min 0, 2 faktorial kali 1. 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian yang C34. Di sini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikurangi 4 faktorial dikurangi 4 dikurangi 3 faktorial, maka dihasilkan 1, 2, 3, 4 dibagi 3 faktorial 1, 2, 3 kali 4 min 3 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Kita coret sini. Nah, karena sama, maka tinggal 4 per 1. Ya. Jadi di sini ketemu. Untuk C02 itu 1, berarti dikalikan C34 itu adalah 4 dikurangi 0 per C6 tentu caranya juga sama, akan didapatkan 20 sama dengan 0,2. Nah, itu caranya. Mungkin ada yang masih bingung. Nah, setelah probabilitas X0 sampai X2 itu diketahui, barulah kita masukkan ke dalam tabel. Di mana X0, 1, 2 dengan probabilitas X untuk X0 itu sama dengan 0,2 dan X1 probabilitasnya 0,6, X2 probabilitasnya 0,2. Nah, itu tadi penyelesaian soal pertama. Sekarang penyelesaian dari soal nomor 2. Penyelesaian dari soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal pada contoh pertama kali tadi. Ya. Jadi kita melemparkan 3 kali mata uang logam. 3 kali mata uang logam. Ya. Didapatkan 8 titik sampel. Yaitu AAA, AAG. Ya. Caranya sama. Kalau yang tadi adalah AAB, ya. Sekarang kita ubah AAA, AAG, AGA, dan seterusnya. Misalkan X adalah banyaknya sisi G yang muncul. Yang ditanya adalah G. Berarti untuk X sama dengan 0. Ya, artinya apa? X sama dengan 0 ini tidak ada di dalam pelemparan 3 kali. Itu tidak ada sisi G yang muncul. Berarti X sama dengan 0. Probabilitasnya ini akan didapat 1 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/27. Maka dihasilkan 0,04. Begitu juga dengan X
sama dengan 1. X sama dengan X1 itu dia merujuk pada G, kemunculan G di setiap pelemparan 3 kali mata uang logam. Di sini X-nya sama dengan 1, berarti probabilitas X sama dengan 1. Berapa ruang sampelnya yang digunakan? 1, 2, 3. Berarti di sini 3. Ya. Dikalikan 2/3, 1/3 dikali 1/3, maka sama dengan 3 kali 2/37 sama dengan 6/27, 0,22. Begitu juga dengan X2. Berarti yang ditanyakan X-nya untuk G2. Itu sebanyak 3. Dikalikan 2/3 kali 2/3 kali 1/3 sama dengan 3 kali 4/27 sama dengan 12/27. Hasilnya adalah 0,24. Kemudian untuk X sama dengan 3, berarti kemunculan G itu sebanyak 3 di dalam pelemparan 3 kali sebuah uang logam tadi. Jadi di sini probabilitas dari X sama dengan 3 itu adalah 1. 2/3 kali 2/3 dikali 2/3 sama dengan 8/27 sebanyak 0,3. Lalu kita masukkan hasil probabilitas tadi ke dalam sebuah tabel seperti ini. Untuk X0, probabilitas X adalah 0,04. Untuk X1, probabilitas X-nya adalah 0,22. Untuk X2, probabilitas X-nya itu adalah 0,44. Untuk X sama dengan 3, untuk probabilitasnya dari X3 itu sama dengan 0,3. Kita lanjutkan ke distribusi teoritis kontinu. Distribusi teoritis kontinu adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random kontinu dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Misalkan X adalah variabel random kontinu dari ruang sampel S. Suatu fungsi f itu dikatakan merupakan fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas variabel random kontinu X jika dia itu memenuhi syarat fx lebih besar sama dengan 0, di mana x itu anggota bilangan Rx. B integral dari min tak hingga sampai ke hingga dari fx dx itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga C, probabilitas probabilitas X itu lebih besar dari A kurang dari B, sama dengan integral dari A ke B dari fx dx. Ini untuk teoritis kontinu. Jadi distribusi probabilitas dari variabel random kontinu itu disebut juga densitas atau fungsi densitas. Fungsi kepadatan dari variabel random tersebut. Distribusi yang tergolong ke dalam distribusi teoritis kontinu itu antara lain distribusi normal, distribusi E kuadrat, distribusi F, dan distribusi T. Kita ambil contoh misalkan. Suatu variabel random kontinu X yang memiliki nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 memiliki fungsi densitas yang dinyatakan oleh fx sama dengan 2 kali 1 plus X per 21. Ya. Tentukan nilai probabilitas X kurang dari 2.
Maka kita kembali lagi ke rumus yang B tadi, persyarat yang harus kita penuhi. Ya, PX kurang dari 2 itu sama dengan probabilitas X lebih besar 1, artinya ya, X kurang dari 2. Maka kita masukkan rumus integralnya. Di sini sama dengan integral, berarti dari nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya itu adalah 2. Jadi integral dari fx-nya, ini berarti dituliskan integral A dan B dari fx dx. Ya. Jadi fx-nya adalah ini. Fx-nya adalah 2 kali 1 plus x per 21. Maka akan didapatkan 1 per 21 2x plus x kuadrat sama dengan 5 per 21. Ya. Anda harus membuka lagi supaya ini paham mengenai integral ya. Jadi kita bisa, ini diperoleh dari mana? Ya, ini sebetulnya kalau kita pecah itu akan panjang sekali. Saya ringkas saja di sini. Ini didapat, bagaimana mendapatkannya? Itu berarti ada 2 per 21 X tambah 1 per 21 X kuadrat ya, plus C ya. Di sini Anda harus pahami dulu syarat-syarat dari integral, rumusan integral. Nah, maka di sini akan diperolehlah rumusan ini. Ya, ini kalau kita sederhanakan kan jadi 1 per 21 ya, 2x plus x kuadrat integral 1, 2. Berarti ini diperoleh dari ini 1 per 21 2 x yang pertama 1 ditambah 1 kuadrat, kemudian ditambah 1 per 21 2 kali 2 x yang kedua ini ya, ini adalah yang ini, ditambah x2 nya berarti 2 kuadrat. Nah, kita tinggal mencarinya. 2 plus 1. Nah, di sini 3 per 21 dijumlahkan 4 plus 4 8 per 21. Oh maaf, ini kalau integral ini tandanya adalah min. Itu sama dengan dihasilkan 5 per 21. Inilah rumus integral. Wah, ini tandanya min ya. Saya ditolak balik karena bersifat absolut. Oke, ini contoh soal. Sekarang kita masuk ke nilai harapan atau rata-rata hitung distribusi teoritis. Nilai harapan atau harapan matematika dari distribusi teoritis sebenarnya adalah nilai rata-rata hitung tertimbang jangka panjang dari distribusi teoritis itu. Disimpulkan
EX atau Pi. Misalkan X adalah suatu variabel random dengan distribusi probabilitas Fx atau Px sama dengan X kecil, maka nilai harapannya atau rata-rata hitung dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk distribusi probabilitas diskrit, maka dia menggunakan rumus EX sama dengan mu Pi sama dengan sigma X kali Fx atau EX sama dengan Pi sama dengan sigma X kali Px. Kalau untuk distribusi probabilitas kontinu, itu EX sama dengan Pi sama dengan integral dari min tak hingga X kali Fx dx. Itu kalau kontinu. Kita ambil contoh misalkan, sekelompok ahli sebuah perusahaan terdiri atas 4 orang ahli manajemen dan 3 orang ahli akuntansi. Akan dibentuk suatu komisi yang terdiri atas 3 orang atau komisi 3. Jika anggota komisi 3 diambil secara acak dari ke-7 ahli tersebut, tentukan nilai harapan banyaknya ahli manajemen yang dapat duduk dalam komisi 3 tersebut. Penyelesaian dari soal tadi, kita dapat misalkan X adalah banyaknya ahli manajemen dalam komisi 3. Maka variabel random X itu dapat memiliki nilai 0, 1, 2, 3. Distribusi probabilitas dari variabel X dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan kombinasi. Untuk Fx sama dengan Cx4 C33 min X per C3 ke-7, X sama dengan di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3. Kita cari. Untuk X sama dengan 0, berarti probabilitas 0 itu akan dihasilkan 1 per 35. Sedangkan untuk X sama dengan 1, maka probabilitas 1 itu akan, ingat ya, tadi kan rumusnya di sini X ya, berarti X-nya ini diganti sesuai dengan nilai X-nya ini. Maka dihasilkan 12 per 35. Untuk X sama dengan 2, maka P2-nya itu akan dihasilkan 18 per 35. Sedangkan untuk X3, probabilitas 3 itu akan didapatkan 435. Setelah kita dapatkan probabilitasnya, kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk tabel. Dari tabel ini, kita dapat mencari harapan ahli manajemen, nilai harapan ahli dari ahli manajemen yang dapat duduk dalam komisi 3 tersebut. Nah, dari dalam tabel ini kita masukkan saja ke dalam rumus ini. Nilai harapan X sama dengan sigma dari X kali Fx. Ya. X 0. X 0, maka frekuensi 0 ditambah X1, X-nya ke 1, karena ini sigma ya, berarti jumlah semuanya ya. Sejumlah X tadi 0, 1, 2, 3 ya. 1 kali frekuensi 1, 2 dikali frekuensi 2, 3 dikali frekuensi X sama dengan 3. Maka akan dihasilkan X0, 0 dikalikan frekuensi X sama dengan 0, itu adalah 1 per 3. Ditambahkan nilai X1 ini ya. Kemudian frekuensi X sama dengan 1 itu adalah 12 per 35. Begitu seterusnya. 2, X2, frekuensi Fx-nya 18 35.
4/35. Maka dihasilkan 1,75 untuk nilai harapan ahli manajemen yang dapat duduk dalam komisi 3 tersebut. Jadi sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa andaikan komisi 3 itu dibentuk berulang-ulang, maka diharapkan banyaknya ahli manajemen dalam setiap komisi yang terbentuk adalah 1,7 atau dapat dibulatkan menjadi 2 orang untuk pendekatannya. Sekarang kita masuk ke dalam variansi dan simpangan baku distribusi teoritis. Dengan menggunakan nilai harapan ini, maka varian atau simpangan baku atau disebut dengan deviasi standar dari distribusi teoritis atau distribusi probabilitas variabel random X dapat dihitung, yaitu dengan variabel X sama dengan tau kuadrat sama dengan nilai harapan X kuadrat atau EX kuadrat dikurangi dalam kurung EX tutup kurung kuadrat, atau var X sama dengan tau kuadrat sama dengan sigma X min P kuadrat kali PX, maka tau-nya sama dengan akar dari var X. Kita ambil contoh, misalkan di sini sudah tersedia dalam tabel variabel random X memiliki distribusi probabilitas berikut. Sini sudah disediakan, jadi kita tidak perlu mencari nilai probabilitas fx-nya. Di sini sudah diketahui probabilitas fx-nya. Ditentukan variabel X dan simpangan bakunya. Hal itu dapat diselesaikan, kita harus mencari dulu EX. EX sama seperti tadi ya, jadi sigma dari X kali Fx. 0 kali F0 plus 1 kali F1, 2 kali F2 plus 3 kali F3. X pertama itu adalah 0. F0, frekuensi 0 bernilai tadi di dalam tabel tadi 1/27. Kemudian X1 dikalikan F ke 1, frekuensi X yang ke 1 itu adalah 6/27. Yang X kedua dikalikan dengan frekuensi 2. Frekuensi 2 tadi, X sama dengan 2 adalah 12/27. Kemudian X3, frekuensi 3-nya itu 8/27. Maka EX adalah 2. Sekarang kita cari untuk yang EX kuadrat. Kita tinggal mengkuadratkan nilai X-nya saja. Maka di sini X kuadrat, 0 kuadrat tadi ya, adalah 0, 1 kuadrat adalah 1. Sekarang frekuensi yang kedua ini, X yang kedua, kita kuadratkan, hasilnya adalah 4. Ini dikuadratkan, dari 2 kuadrat hasilnya adalah ini. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Tinggal kita masukkan efeknya yang di dalam tabel tadi. Maka EX kuadrat dihasilkan 4,67. Barulah dari hasil ini kita dapat memasukkan ke dalam rumusan var X. Ini sudah diketahui, ini juga sudah diketahui. Ya, nilai EX kuadrat ini adalah 4,67. Nah, di sini ada EX. Nilai EX itu adalah 2. Maka 2 kuadrat. Ya, sama dengan 4. Jadi 4,67 dikurangi 2 kuadrat atau sama dengan 4, maka dihasilkan 0,67. Nah, standar deviasinya di sini akan didapatkan akar dari var X. Jadi akar dari 0,67 itu adalah 0,82. Nah, ini untuk mencari standar deviasi. Nah, itu tadi bahasan kita yang terakhir di semester ini. Mungkin kita akan lanjutkan nanti di pertemuan
berikutnya yang berkaitan tentang variabel random discrete dan variabel random continue. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskannya di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.